Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karina Anissa dengan NIM 220030301022 dari jurusan PAUD Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pengasuhan oleh dosen pengampuh Bapak Dr. Usman Bafaddal, MSI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model-model komunikasi. Nah, apa sih model komunikasi itu? Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Terdapat ratusan model-model yang dibuat oleh pakar. Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi teknologis, dan semangat zaman yang melengkapinya. Baiklah, langsung saja ke penjelasan lengkap mengenai model-model komunikasi. Simak terus videonya. Yang pertama, model SR. Model SR dikenal juga dengan model stimulus respons, yaitu adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu psikologi, khususnya beraliran behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus dan respons. Yang kedua, model Laswell. Model komunikasi ini merupakan ungkapan verbal, yakni who siapa, say what apa yang dikatakan, in which channel saluran komunikasi, to who kepada siapa, with what effect atau unsur pengaruh. Nah, model Laswell ini juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu pengawasan lingkungan yang mengingatkan masyarakat akan bahaya dan peluang. Yang kedua, korelasi terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga, transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Selanjutnya, model ketiga atau model Gardner. Model dari Gardner ini lebih kompleks dibandingkan dengan model yang lainnya, namun masih menggunakan kerangka model proses linier. Nah, adapun kelebihan dari model Gardner ini yang dibandingkan dengan model-model sebelumnya, yaitu modelnya menghubungkan pesan dengan realitas dan konteks, sehingga membuat kita bisa mendekati pertanyaan mengenai persepsi dan makna. Dan model ini memandang proses komunikasi terdiri dari 2 dimensi berbeda, dimensi persepsi atau penerimaan dan dimensi komunikasi atau alat dan kontrol. Next, model Berlo. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari source atau sumber, message atau pesan, channel atau saluran, dan receiver atau penerima. Salah satu kelebihan model Berlo ini adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. 5. Model Devler. Model Devler ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini adalah suatu sumber yang menjadi atau menciptakan pesan dan penyampaiannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau menciptakan ulang pesan tersebut. Selanjutnya, 6. Model transaksional. Model transaksional diasumsikan bahwa soal kita yang terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan. Kita berurusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi atau komunikator melakukan proses negosiasi makna. 7. Model interaksional. Model interaksional menekankan pada proses komunikasi 2 arah antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung 2 arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Dan itulah video pembelajaran mengenai model-model komunikasi. Nah, sebelum videonya selesai, aku mau memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman yang telah menonton. Jiwa kamu rapuh karena kegagalan, setidaknya itu lebih baik daripada jiwa yang kosong karena diam tak pernah mencoba. Banyak sekali kegagalan hidup yang dirasakan oleh orang-orang. Itu karena mereka tidak menyadari betapa dekatnya dirinya dengan keberhasilan saat ia memutuskan untuk menyerah. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih sudah menonton.